pers nasional berkewajiban memberikan opini terhadap suatu peristiwa sesuai dengan norma agama atau norma kesusilaan serta asas praduga tak bersalah. Itulah yang mendasari Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Menyikapi tentang permasalahan yang kemarin untuk viralnya berita yang dilakukan oleh cucuku Putri dan sempat tayang di TV nasional Metro TV di acara Pagi-Pagi Ambiar. Di sini saya memberikan peringatan kepada media elektronik di sini, khususnya kepada Trans TV, agar supaya hati-hati di dalam hal menayangkan suatu berita yang belum tentu kebenarannya. Yang mana di sini saya melihat tidak ada perimbangan yang dilakukan oleh pihak panitia dari Pagi-Pagi Ambiar di sini. Dan saya sebagai warga negara, sebagai anggota PWI, mengharapkan dan menyadarkan bagaimana di sini pers yang sebenarnya. Sebagai media elektronik, melanggar etik harus ditegur berdasarkan etika. Dan kalau toh ada pidananya yang dilakukan, akan diproses secara hukum. Dikarenakan masyarakat sekarang dengan gampangnya memviralkan suatu masalah, memblow up, terus memframe yang mana kebenarannya belum tentu. Akhirnya pihak media elektronik di sini dengan mudahnya, dikarenakan sudah banyak orang yang tidak mempercayai lagi kepada media elektronik, banyaknya yang menonton TV melalui gadget dia, akhirnya TV kurang pemirsa. Nah, dia mencari di sini acara-acara yang viral dan memanggil. Akan tetapi ingat, acara tersebut harus serat dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikian juga yang menamakan dirinya sebagai konten kreator, jangan dengan mudahnya memviralkan suatu masalah, lantas itu bohong, itu bisa dilaporkan. Nah, kepada cucuku Putri yang memberitakan tentang saya katakan kebohongan di sini, mengatakan keluarga dari Ubay itu broken home. Itu saya sebagai kakek dari Ubay sangat tersinggung. Cucuku Putri, bagaimana pernikahanmu? Dan bagaimana Ubay di sini berkelakuan baik sama seluruh saudara-saudaranya, dan kepada ibu sambungnya juga dia sangat baik. Makanya semua orang sangat sayang kepada Ubay. Jikalau toh kau katakan Ubay broken home, ingat cucuku, kamu tinggal di apartemen milik kakak saya selama 2 minggu di apartemen Lavande Pancoran, Jalan Saharjo. Di sana kau membuat konten, membuat sampai di kolam renangnya, dan di unit tersebut juga kamu membuat konten. Kamu mengingkari itu semua. Terus berita bohong yang kedua, kamu katakan selama Ubay sakit, Ubay itu dibiayain oleh kamu. Saya nanya kepada cucuku Putri, emang cincinnya
cucuku ini beratnya ada 10 kilo enggak? Ya kan? Dikarenakan dipakai untuk mengobatin. Sedangkan penyakit yang diderita sama cucuku ini memakan biaya yang begitu besar. Yang kedua, ketersinggungan saya dengan mengatakan mengumpul saweran dari teman-temannya untuk mengobati Ubay. Ini penghinaan bagi saya. Kenapa? Jika toh masalah ini saya proses secara hukum, ini berita bohong yang disebarkan oleh cucuku Putri. Dikarenakan Ubay punya kontrak dengan suatu perusahaan sebagai selebgram untuk memasarkan satu produk Fafe ini. Nah, dari situ sumber pendapatan Ubay itu ada yang dinilai dengan rupiah maupun dolar. Kenapa Bapak Ubay tidak menyinggung pendapatan tersebut? Itu dikarenakan itu adalah murni harta Gonogini. Karena dikarenakan itu adalah rananya si Ubay. Tapi Putri menuduh cucuku di sini bahwasanya Ubay tidak memiliki penghasilan. Jadi dengan kata-kata bohong yang cucuku Putri yang diucapkan itu sangat berbahaya cucuku. Bolehlah kamu memviralkan bagaimana dikatakan bapaknya di sini dengan ketidaksadaranmu, akan tetapi jangan lanjutkan dengan kebohongan-kebohongan yang lain, karena akan terbuka semua. Berkaitan dengan berita bohong tentang sebagai keluarga broken home, bisa ngelihat sumber di rekening Ubay. Itu sering keluar masuk, minta duit dari bapaknya, atau sebaliknya Ubay memberikan pembeli rokok untuk ke bapaknya, beli baju, beli sepatu. Itu semua dikarenakan Ubay sebagai anak yang berbakti. Jadi sangat jelas apabila kita melihat bagaimana cuplikan rekaman dari percakapan yang sudah kamu edit-edit di sini untuk memojokkan keponakan saya, Bapak si Ubay. Tapi kelihatan apa modal yang kamu milikin, Putri. Cuma bermodal cincin untuk mengobati cucu saya. Dan saya paling sangat tidak setuju dengan mengatakan saweran dari teman-temannya. Masa cucu saya mau disawer untuk berobat, padahal dia punya penghasilan yang nilainya dalam per bulan ada yang dinilai dolar ataupun rupiah. Jadi jujur kepada cucuku, bagaimana dikatakan dalam hal berbuat dan berkata sejujur-jujurnya. Apabila ada bohong, maka cucuku Putri akan melibatkan beberapa pihak-pihak yang lain yang ikut komen ataupun ikut menyiarkan kebohongan Putri. Itu akan berefek domino kepada mereka apabila masalah ini masuk ke dalam ranah hukum. Semoga semua para netizen mampu mendengar ini tentang bagaimana yang dilakukan Putri berdasarkan atas keinginannya dan mencari simpati dari netizen. Yang saya katakan, mungkin inilah yang akan merasa diri terhina dari perbuatannya, karena dia menskenariokan sesuatu permasalahan sesuai dengan kehendaknya. Mungkin ada mentornya, tapi mentornya juga mungkin lagi bingung untuk bagaimana membuat permasalahan ini menjadi seolah-olah bagus. Mungkin kalau tahu dikatakan mentor untuk di bidang kamu untuk memasarkan vape, mungkin boleh. Vape itu ya tergantung dari bagaimana caramu. Tapi untuk membuat skenario cerita yang kamu frame dan menarik simpatisan dari para netizen, mungkin kamu akan kena batunya cucuku. Semoga saya juga masih diberi kesehatan. Apapun yang dikatakan yang akan kena dampaknya kepada cucuku Putri, insya Allah moga-moga kakekmu sehat bisa juga membantu cucuku Putri.
Cuma saya ingatkan atas permasalahan apa yang akan dihadapin selanjutnya. Semoga mampu mengambil hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.